Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wijianti. NIM saya 203200210. Saya dari kelas PGMIG. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tujuan dari praktikum yang akan saya buat. Tujuannya yaitu untuk mengetahui dampak deterjen terhadap pertumbuhan tanaman kecambah. Berikut ini, saya akan menyampaikan alat dan bahan apa saja yang diperlukan untuk praktikum ini. Alat yang diperlukan: pertama, 6 buah gelas plastik aqua pekat. Kedua, ada sendok. Ketiga, penggaris. Keempat, bobon dan label hasil pengamatan. Kelima, ada label nomor. Kemudian, bahan yang digunakan adalah air, deterjen yang sudah ditimbang dengan berat 5 gram dan 10 gram. Ada kapas secukupnya, dan kecambah kacang hijau. Pertama, sediakan 6 buah gelas plastik aqua bekas, kemudian beri label satu persatu agar tidak tertukar dengan wadah lainnya, yaitu ada label 0%, 5%, dan 10%. Langkah kedua yaitu ambil air, kemudian masukkan ke dalam wadah gelas plastik yang berlabel 0% sebanyak 100 ml atau setara dengan 6 sendok makan. Memasukkannya dengan menggunakan sendok ya. Kemudian, masukkan air lagi ke wadah gelas plastik yang berlabel 5% sebanyak 100 ml yang setara dengan 6 sendok makan tadi. Dan sisa airnya masukkan ke wadah gelas plastik yang berlabel 0% atau air kontrol atau bisa jadi air mineral biasa. Langkah ketiga yaitu masukkan 10 gram deterjen ke dalam wadah gelas plastik yang berlabel 10%. Memasukkannya dengan hati-hati agar tidak tumpah. Kemudian aduk dengan menggunakan sendok. Setelah itu, masukkan lagi 5 gram deterjen ke dalam wadah gelas plastik yang berlabel 5%. Kemudian jangan lupa aduk dengan menggunakan sendok secara perlahan. Keempat, ambil kapas yang sudah disiapkan tadi. Kemudian masukkan ke dalam wadah gelas plastik yang berlabel 0%, 5%, dan 10%. Satu gelas, masukkan satu persatu. Kapas ini nantinya akan menjadi media tanam atau pengganti tanah. Kelima, masukkan 2 sendok air kontrol atau wadah yang berlabel 0% larutan deterjen ke dalam wadah gelas yang berisi kapas tadi. Lakukan cara yang sama pada wadah gelas plastik yang berlabel 5% dan 10% yang sudah tercampur dengan larutan deterjen. Keenam, ukurlah terlebih dahulu panjang batang biji kecambah sebelum diletakkan ke dalam wadah. Jadi, yang digunakan untuk praktikum ini adalah biji kacang hijau yang sudah tumbuh menjadi kecambah. Langkah ketujuh yaitu letakkan atau masukkan kecambah biji kacang hijau di atas kapas yang sudah dibasahi dengan air maupun campuran larutan deterjen tadi. Langkah yang terakhir yaitu yang kedelapan, letakkan wadah gelas plastik tersebut pada tempat yang gelap atau jauh dari sinar matahari. Setiap hari, basahi kapas atau siram dengan campuran air yang sudah dicampur dengan deterjen maupun tidak, sebanyak 2 sendok pada setiap wadah tersebut. Lalu, amati ukuran panjang batang kecambah dengan penggaris dan catat panjangnya pada tabel pengamatan. Itu dilakukan setiap hari, dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan keenam, sehingga bisa tahu proses perubahan dan dampak apa yang terjadi pada pertumbuhan kecambah dengan air biasa atau dengan campuran larutan deterjen. Ini adalah gambar tabel hasil pengamatan selama 6 hari pada pertumbuhan kecambah kacang hijau dengan larutan deterjen. Analisis dan kesimpulan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan selama 6 hari, hasil analisis data dapat ditemukan bahwa terdapat perbedaan pertumbuhan antara kecambah kacang hijau yang diberi perlakuan dengan air mineral biasa atau larutan deterjen 0% dengan diberi larutan deterjen 5% dan diberi larutan deterjen 10%. Dan berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa pemberian deterjen kepada tanaman kecambah kacang hijau akan berpengaruh terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau. Pada dasarnya, pertumbuhan membutuhkan air. Kecambah kacang hijau tidak akan tumbuh dengan baik bila disiram dengan air deterjen, meskipun tidak dilakukan setiap hari secara rutin. Biji kacang hijau yang diberi air mineral atau air biasa, hasilnya akan lebih baik bila dibanding dengan kacang hijau yang diberi larutan deterjen. Apalagi bila dilakukan pada tempat gelap yang minim cahaya matahari. Oleh halnya, pemberian air terhadap tanaman, khususnya kacang hijau, perlu diperhatikan. Karena bila air terkontaminasi deterjen dalam kadar berapapun akan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan. Perlu diketahui bahwa air deterjen merupakan limbah yang mempunyai berbagai dampak negatif terhadap pertumbuhan atau perkembangan tanaman. Jadi, deterjen menghambat pertumbuhan tanaman. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.